Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Yunastiawan Eskom. Kali ini saya akan melakukan pembelajaran daring dalam rangka ujian kinerja PPG tahun 2020 di Universitas Negeri Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Untuk memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini ya, kita mulai jargonnya dulu. Masih ingat ya kata-kata jargonnya? Masih, Pak. Oke, jawab yang kompak ya. Audionya di-on-kan dulu. Ini si Evik, Yuwana, silakan. Irma, audionya di-on-kan dulu. Yuwana sama Evik, bisa di-on-kan dulu audionya. Sally juga di-on-kan. Oke, kita mulai ya jargonnya. SMK? Bisa. Kurang kompak. Bisa. Ini loh si Evik, Yuwana, Sally, audionya di-on-kan, audio. Nah, Sally, Evik. Oke, sip. Oke, siap-siap ya. SMK? Bisa. Bisa. SMK PGRI 1 Ponorogo? Hebat. 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 Sveriza? Luar biasa. Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Terus ini ya, jangan lupa kalian nanti setelah ini pembelajaran dilakukan, silakan isi daftar hadir di classroom itu ya. Diisi sesuai dengan kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terus kemudian untuk tujuan pembelajaran ini untuk pertemuan ini ya, coba saya sharing dulu. Kelihatan nggak tujuan pembelajaran? Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis produk animasi 2 dimensi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi terhadap produk animasi 2 dimensi. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat merancang review produk animasi 2 dimensi. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membuat review terhadap produk animasi 2 dimensi. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu ada 4 ya. Nah, terus sekarang langsung ini masuk pada materi pembelajaran. Nah, coba akan saya tampilkan ya. Kelihatan anak-anak untuk tujuan nih, untuk materinya nih. Pak. Oke. Oke, yang ya ini nanti kita akan bahas evaluasi produk animasi 2 dimensi dan review produk animasi 2 dimensi. Apa sih itu evaluasi dan apa itu review ya? Lanjutnya, yang pertama ya, A, evaluasi. Evaluasi produk animasi adalah proses mendapatkan informasi
dari produk animasi 2 dimensi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk mempertimbangkan keputusan dalam melakukan revisi produk animasi 2 dimensi. Ketika kalian ini ya membuat produk, itu kan sebelum dipasarkan ke publik atau masyarakat luas, itu harus diadakan evaluasi terlebih dahulu. Nah, evaluasi ini bisa dilakukan misalkan dengan antar teman. Misalkan kalian sudah membuat ini, katakan membuat film pendek animasi. Kemudian kalian evaluasi sama teman. Teman juga membuat, kalian evaluasi juga. Jadi bisa saling mengevaluasi ini produknya. Ini kekurangannya nanti apa? Misalkan ada yang perlu direvisi, ada yang perlu diperbaiki. Nah, itu nanti sebelum disebar luaskan atau publikasikan itu nanti diadakan perbaikan dulu, nanti baru dipublikasikan. Jadi setiap produk apa saja, walaupun itu bukan produk sebuah karya ini ya, karya apa ya, semacam film, mungkin produk minyak wangi, mungkin produk apa ya, misalkan sabun mandi, sabun cuci dan lain sebagainya, itu tetap ada namanya evaluasi itu ya. Jadi diujikan dulu, diuji coba, nanti ada perbaikan dulu, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu diubah mungkin. Nah, setelah itu baru nanti kita edarkan atau sebarkan ke masyarakat luas. Terus kemudian di poin B itu ada review produk animasi 2 dimensi. Nah, untuk melakukan review terhadap produk animasi 2 dimensi dapat dilakukan penayangan kepada audien. Audien ini melibatkan orang lain. Jadi produk animasi yang kita buat ini bagi orang lain kan belum tentu bagus. Mungkin bagi kita sudah bagus. Mungkin bagi kita tidak ada kekurangan. Tapi bagi orang lain banyak sekali ternyata kekurangannya. Nah, ini perlu dilibatkan orang lain, orang yang bahkan orang yang tidak kompetennya dengan animasi itu juga dapat dilibatkan. Terus kemudian yang kedua, penayangan produk animasi 2 dimensi dapat dikemas dalam bentuk kegiatan berupa screening. Terus kemudian yang ketiga, melakukan screening animasi 2 dimensi pada hakikatnya sama dengan screening pada film. Jadi sama ya, screening animasi 2 dimensi. Entah itu produknya berupa iklan layanan masyarakat atau mungkin produknya berupa film pendek dan lain-lain, itu hakikatnya sama sebenarnya dengan produk film. Terus selanjutnya, langkah-langkah melakukan kegiatan screening. Yaitu yang pertama, menentukan jadwal kegiatan screening. Kalian bisa menentukan nanti jadwalnya, misalkan pada bulan apa, tanggal berapa, jam berapa. Ini hubungannya kan soalnya ini mengundang audien ya, atau orang lain atau orang yang dari luar. Terus kemudian yang kedua, membuat format review untuk audien. Pada kegiatan screening itu, audien itu tidak hanya melihat saja, tapi juga memberi semacam kritikan, masukan. Nah, itu audien itu nanti diberi formatnya. Itu kayak apa ya formatnya itu? Jadi formatnya disamakan, terus kemudian nanti audien melihat, misalkan kekurangannya pada film ini, nah itu nanti diberi atau dituliskan di formatnya tersebut. Terus kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan itu apa saja sih sebenarnya pada screening itu. Yang jelas ketika kalian pernah melihat film, mungkin peralatan yang dibutuhkan kayak misalkan ini pemutar video itu ya, mungkin laptop, kemudian LCD, kemudian bisa screen juga, atau mungkin langsung pada tembok juga bisa. Nah, kemudian ada speaker untuk mendengarkan ini percakapan atau mungkin audionya itu ya, atau mungkin backsoundnya itu seperti apa nanti juga bisa dinilai oleh audien. Jadi peralatan persis sama kayak kalian itu melihat ini, menonton film bareng-bareng itu loh ya. Terus kemudian yang keempat, mempersiapkan ruangan screening. Ruangan screening dipersiapkan sebagus mungkin ya. Kalau perlu kayak misalkan ini ya benar-benar apa itu film profesional itu kan kayak di gedung itu ya, mungkin di hotel, di aulanya hotel itu kan juga bisa. Mungkin kalau di sekolah mungkin
bisa di lab atau bisa dilakukan di ruang pertemuan seperti itu ya, karena melibatkan orang dari luar. Kalau dilihat dari ruangan besar kecilnya itu tergantung kalian mengundang, jumlah undangannya itu berapa. Karena itu nanti ketika misalkan mengundang katakan 40, kemudian ruangannya kecil, ini nanti saya yakin audien ini masuk aja, di dalam aja sudah kelihatan tidak nyaman ya, dengan kondisi ruangannya itu ya. Jadi dari langkah-langkah ini benar-benar dipersiapkan sebelum pelaksanaan. Jadi jangan sampai nanti ketika melaksanakan pasti ada kekurangan, baik itu mungkin dari segi peralatan atau mungkin ruangannya mungkin kurang siap, kurang bersih, kurang tertata dan lain sebagainya. Jadi 4 langkah ini harus dipersiapkan. Kemudian yang kelima, membuat laporan hasil review screening. Dari audien ini pasti nanti ada penilaian. Nah, penilaian itu kita rekap ya, nanti kemudian kita membuat laporan. Nah, laporan itu siapa? Kalau misalkan kalian itu sebagai siswa, ya laporannya ke guru otomatis ya. Nah, misalkan kalian itu sebagai misalkan yang bekerja di pengambilan gambar di film, itu kalian laporannya ke produser dan seterusnya seperti itu. Oke, untuk materinya sampai di sini dulu. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut ini sesi tanya jawab ya, atau kita lakukan diskusi ya. Saya yakin dari penjelasan materi yang saya sampaikan tadi pasti kalian ada yang belum paham, atau mungkin kadang itu kalian itu sebenarnya belum paham cuma malu mau tanya itu. Nah, silakan dari kalian itu hari ini tanya sebanyak-banyaknya ya. Mungkin kalian belum paham, nggak apa-apa, tanya aja. Jadi kalian tuh jangan takut untuk bertanya. Oke, yang pertama silakan saya buka ini sesi tanya jawab. Screening itu apa sih, Pak? Wah, saya ini bertanya ya. Apa saya tadi? Coba bisa diulang. Screening itu apa sih? Oh, screening ya. Oh, screening. Tadi memang saya sampaikan di situ di PowerPoint itu memang sengaja saya tampilkan screening, istilahnya itu tidak saya jelaskan. Nah, dengan saya tujuan itu memancing kalian itu loh. Sebenarnya paham nggak screening itu? Dan kalau misalkan tidak paham, kalian itu mau nggak bertanya? Berani nggak bertanya? Nah, ini bagus sekali dari Asa ini mau bertanya screening. Nah, mungkin sebelum saya jawab, mungkin ada yang mau jawab dulu? Barangkali ada yang tahu screening itu apa? Saya, Pak. Oh ya, silakan Nina. Mungkin mau jawab screening. Jadi begini, Pak. Screening itu adalah penilaian film yang dilakukan oleh prosedur, penulis naskah, sutradara, dan orang yang terlibat. Oke. Oke, bagus itu screening ya. Jadi screening dapat akan review, isi review. Kayak ini ya, kayak semacam kayak tadi itu di gedung kita itu menampilkan atau menayangkan sebuah film. Nah, film kemudian di situ kita mengundang atau melibatkan orang dari luar, kemudian melibatkan produser. Nah, pokoknya yang terlibat lah dalam pembuatan film itu, screening itu namanya ya. Terus kemudian pertanyaannya kedua, silakan kalau ada. Saya Pak pertanyaan. Siapa tadi? Oh ya, Amanda, silakan. Pak, lembar evaluasi itu bagaimana ya Pak? Lembar evaluasi. Mungkin dari sini kalian ada yang sudah ini ya, mungkin punya gambaran lembar evaluasi, entah itu hasil pemikiran sendiri atau browsing, silahkan. Barangkali bisa diberikan. Yohana, coba Yohana, silahkan. Saya sudah mencoba. Saya, Pak. Yang mau jawab ini siapa? Oh, Fiska ya? Ya, cek. Halo? Yang mau jawab Fiska? Apa gimana? Enggak jelas suaranya.
Saya evaluasi animasi. Fiska, tolong lebih diperjelas ya. Kalimatmu terputus-putus ini. Apa mungkin sinyalmu ya? Coba mungkin. Coba di, nah itu gambarnya juga nggak jelas loh. Waduh Fiska, tidak jelas Fiska. Bisa mencari tempat yang agak ini ya, kuat mungkin wifi-nya ya, atau sinyalnya ya. Sama sekali tidak jelas, soalnya terputus-putus tadi. Gimana Fiska, bisa lanjut atau nyari tempat yang ini sinyalnya kuat dulu? Gini aja, sambil menunggu Fiska, mungkin mencari sinyal yang lebih kuat ya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya? Si Fiska coba dicari tempat yang ini sinyalnya lebih kuat ya. Terus saya beri kesempatan yang lain untuk bertanya lagi, mungkin ada. Yang mau bertanya silakan. Oh ya Irma, silakan. Kalau format review untuk audien itu yang bagaimana ya Pak? Oh, format ya review. Nah ini sebelum saya jawab, mungkin ada yang menggambarkan atau mungkin ada yang sudah membuat format reviewnya seperti apa? Mungkin bisa ditampilkan kalau sudah membuat. Ya Pak. Silakan, gimana ini ya? Saya sudah mencoba membuat. Ya. Itu yang pertama ada opini Anda, yang kedua kritik Anda, dan yang ketiga testimoni Anda. Coba bisa ditampilkan hasilnya seperti apa? Mungkin kamu gambarkan. Coba didekatkan dengan kamera. Lebih dekat lagi, kok nggak jelas. Ya, tulisannya nggak jelas sih, Yu. Kamera belakang ini. Mungkin lebih, coba biar lebih jelas lah tampilannya. Nah, terus geser sedikit. Ya. Coba, wes diam dulu. Jadi yang atas ada opini Anda, kritik Anda, kemudian testimoni Anda, yaitu review animasi. Opini itu pendapat kalian tentang ini, misalkan tentang animasi itu apa sih gitu loh ya, opininya itu. Tentang misalkan kalian kan sudah melihat tayangan filmnya. Lah, opininya itu pendapat kalian itu tentang film itu apa? Kemudian kritikan itu mestinya di film itu harus ditampilkan seperti ini ya. Misalkan pada waktu adegan ini backsound-nya harus seperti ini ya. Itu bisa contohnya seperti itu ya. Kemudian testimoni itu misalkan kalian ini sudah merasakan atau paling tidak punya punya gambaran tentang film tadi itu tentang apa, dan penyampaian atau gimana ya, hikmahnya film itu seperti apa loh. Misalkan kayak di sinetron itu kan, misalkan di sinetron Indosiar itu ya, ada sinetron religi itu kan, pesan moral dari sinetron ini, kita itu ternyata tidak boleh saling menjelek-jelekan misalkan, atau kita tidak bersaing dagang misalkan, kita tidak boleh saling menjelek-jelekan atau mencari kesalahan pedagang itu misalkan, atau bersaingnya kita secara sehat. Nah, cukup seperti itu kan. Oke, terima kasih Yohana atas jawabannya. Kemudian seperti tadi Fiska bisa jawab tadi, mungkin sinyalnya lebih kuat Fiska. Suaranya kurang jelas. Menurut pemikiran saya, lebar evaluasi animasi 2 dimensi
Ada nomor, jenis produk, kekurangan, kelebihan, sama keterangan. Oh, coba diperlihatkan hasilnya itu. Kayak gini mau. Agak lebih dekat, Rizka. Yang digeser ke sebelah ini, geser dikit gitu. Nomor sebelum nomor sudah nomor itu, Pak. Nomor, kemudian jenis produk, kemudian apa kekurangan, kelebihan, kemudian keterangan. Oke, terima kasih Rizka. Sebenarnya kalau yang dipakai untuk Rizka ini menurut saya masih ada kekurangan ya ini. Pada ini kekurangan kan nanti otomatis nanti kalian itu menjelaskan kekurangannya apa gitu loh. Kalau dari kelebihannya, misalkan kalau ada kelebihannya apa gitu loh. Nah, coba ini saya punya ini gambaran untuk evaluasinya. Nanti dibuatkan seperti ini aja. Coba ya, bentar. Nah, kelihatan nih ya. Kelihatan anak-anak, lembar evaluasi. Belum, Pak. Itu belum? Belum, Pak. Sudah saya share loh. Sudah? Belum? Belum ada. Tuh, tampil apa di situ? Tampilan Meet. Google Meet. Bentar ya, begitu saya. Dah? Dan kelihatan? Sudah? Nah, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, nah di sini ya ada lembar evaluasi produk animasi 2 dimensi. Di sebelum memasuki tabel itu kan ada ini. Yang pertama kalian tulis judul produk animasinya itu apa gitu ya. Kemudian skin, kemudian baru adegan. Nah, setelah ditulis di atas, kemudian dibuat tabel seperti ini. Ini di tabel itu ya ada nomor, kemudian kriteria produk. Kriteria produk itu misalkan kayak kemarin saya sudah kasih materi tentang 12 prinsip animasi itu loh ya. Nah, di sini misalkan ada anticipation. Gerakan persiapan atau ancang-ancang. Nah, ini istilah anticipation itu artinya ditulis di sini. Ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada baik, kemudian tidak baik. Nah, ini kemudian paling kanan ada keputusan revisi. Nah, misalkan anticipation ini di animasi yang kamu lihat ini ada. Nah, otomatis yang kamu centang yang baik. Nah, sesuai dengan petunjuk yang ini, di sini saya kasih petunjuk. Di sini ada centang berarti kan baik. Kemudian keputusan revisi itu kamu isi dengan apa itu namanya? Tidak ada ya, tidak ada. Artinya apa itu namanya? Tidak ada revisi gitu loh. Kemudian misalkan nomor 2, timing kemudian durasi dan kecepatan dari gerakan pada animasi. Misalkan durasinya itu terlalu cepat misalkan. Nah, terus kemudian kamu pengennya ini direvisi atau dirubah. Yang kamu centang ini nanti yang tidak baik gitu loh. Jadi keputusannya ditulis revisi. Yes, paham ya? Terus kemudian yang ketiga editing, berkesimbangan antara adegan. Misalkan yang ini baik, jadi centang yang baik, kemudian tidak ada revisi. Seperti itu. Jadi tabelnya nanti dibuatkan seperti ini aja untuk tabelnya. Terus kemudian nomor 4, 5 dan seterusnya itu ada di 12 prinsip animasi yang kemarin sudah saya sampaikan di materi sebelumnya itu ya. Jadi kalian nanti bisa mengisinya sampai 12 prinsip animasi itu. Nah, kalian bisa melaksanakan sebenarnya untuk
mengisi lembar evaluasi ini pada produk kalian sendiri yang kalian buat. Ya, kalian ketikkan di sini atau tulis lembaran di atau pakai tangan itu ya, tulis manual dulu aja, dibuat seperti ini. Kemudian nanti kalian evaluasi sendiri tentang animasi yang kalian buat. Ini mencakup ini semua apa tidak? Nah, kalau misalkan tidak mencakup, ya kalian revisi dulu. Berarti kan kalian bisa menilai sendiri. Oh, kekuranganku ternyata ini, kekuranganku ternyata misalkan kurang kriteria produk, ternyata kurang 3, atau kurang 1, atau mungkin kurang 5, dan seterusnya. Jadi nanti tahu kekurangan kalian tentang apa itu, evaluasi produk itu apa saja. Oke, sampai sini saya stop dulu. Terus kemudian ini ya untuk refleksi atau apa itu kesimpulan pada pembelajaran kali ini, mungkin dari kalian ada yang mau menyampaikan kesimpulannya pembelajaran pada pertemuan hari ini itu tentang apa sih sebenarnya gitu loh. Mungkin ada yang mau menyampaikan, saya kasih kesempatan ini. Saya, Pak. Oh ya, silakan Nuriza. Saya kesimpulan dari materi hari ini, pembuatan karya khususnya hasil imajinasi dan kreativitas akan menjadi lebih baik jika dilakukan evaluasi. Selain memberi masukan yang membangun, evaluasi juga merupakan bentuk apresiasi terhadap suatu karya. Oh ya, oke. Terima kasih atas apa itu penjelasannya tentang refleksi atau kesimpulannya ini. Apa yang dijelaskan Nuriza itu memang benar ya. Suatu produk itu sebelum kita kita publikasikan ke masyarakat luas, entah itu baik lewat media sosial, mungkin YouTube, Facebook, IG dan lain sebagainya, memang perlu kita adakan evaluasi dan review dulu. Evaluasi ini dengan tujuan agar ngerti kekurangannya produk yang saya buat ini apa sih sebenarnya, apa saja kekurangannya, dan nanti bagaimana cara menutupi kekurangan itu, misalkan dilakukan revisi, kemudian dilakukan perbaikan. Nah, setelah itu baru nanti kita ke publikasikan gitu loh. Jadi jangan sampai masyarakat itu sudah melihat hasil karya kalian tapi ternyata masih banyak sekali kekurangannya. Mungkin dari sini ya saya yakin sudah paham. Dan nanti misalkan kalian belum paham, silakan nanti bisa dilanjut di Google Classroom, itu ada forum diskusi di situ. Silakan nanti kalian tanya di situ, mungkin yang masih bingung. Terus mungkin barangkali sebelum saya buka atau jawab, bagi kalian yang mungkin sudah bisa menemukan jawabannya atau tahu tentang pertanyaan temanmu juga bisa dijawab. Nah, di situ kita lakukan diskusi itu dengan santai aja, nggak usah terlalu formal. Artinya tidak usah menunggu saya menjawab. Jadi kalian misalkan aktif, ya silakan aja langsung dijawab pertanyaan temanmu itu ya. Meskipun kalian belajar di rumah dengan sistem daring seperti ini, saya harapkan kalian tetap semangat ya dalam mencari ilmu. Jadi tidak harus ke sekolah tatap muka dengan bapak ibu guru, tapi silakanlah kalian itu mencari ilmu dengan mungkin daring seperti ini. Kemudian nanti bisa mencari ilmu dari browsing dari internet, baca buku paket, mungkin buku kalian mungkin sudah punya buku-buku yang lain, pembelajaran yang lain mungkin ya. Itu sebagai penunjang ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya nanti kita adakan hasil evaluasi kalian dan hasil review kalian terhadap produknya temenmu ya. Jadi sekilas jelaskan tugasnya. Untuk tugas berikutnya itu kalian nanti mengerjakan evaluasi dan review. Itu mengevaluasi dan mereview produknya temenmu. Jadi kalian bisa saling mereview dan merevisi. Ya, kemudian nanti hasilnya kita tampilkan pada pertemuan berikutnya seperti apa sih kekurangannya itu temenmu itu ya. Terus kemudian jangan lupa nanti setelah ini selain mengisi daftar hadir, kalian mengisi atau menjawab soal-soal evaluasi di Google Classroom itu. Untuk waktunya terbatas nanti sampai malam, jam 12 malam itu ya. Sudah saya kasih batas waktu di situ. Silakan nanti kalian kerjakan secepat mungkin.
mungkin itu ya, sampai di sini dulu ya. Mungkin sebelum berdoa ada yang perlu disampaikan? Berdoa pulang dulu. Ada Pak. Oh iya, apa itu yang mau disampaikan? Kayaknya ada surprise ini. Saya perwakilan teman-teman mau mengucapkan selamat Hari Guru buat Pak Tri. Oh ya ya, terima kasih. Terima kasih Nurliza dan teman-teman atas ucapannya. Pak. Semoga di Hari Guru Nasional ini kita semua mendapatkan berkahnya dan cepat terhindar dari masa pandemi ini ya. Semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. Sukses buat kalian semua ya. Terus kemudian untuk mengakhiri kegiatan pada pertemuan kali ini, silakan Ketua Kelas membimbing doa dulu. Ya Pak. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.